Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar senar ya. Saya akan sharing pengalaman dan review pemakaian untuk senar dari 100 yang serinya JP66 ya. Ceritanya kemarin waktu saya nge-review senar dari Kelis ya, baik Pro 98 maupun Pro 66, kemudian ada yang komen ya, minta di-reviewkan senar JP66 dari 100. Dan ada juga yang memberikan testimoninya, katanya senar ini tuh enak. Makanya saya penasaran dan akhirnya saya ikut mencobanya juga guys. Ini senarnya saya pasangkan di raket dari Hikua, salah satu raket terbaru dari Hikua ya guys ya, Upgrade Slash 900 yang belakangan ini lagi saya suka banget ya. Nah, nanti ke depannya kita juga akan membandingkan dengan Kelis Pro 66 ya guys ya, yang sudah terpasang juga di Hikua Accurate Slash 900 ya. Jadi ditunggu aja untuk komparasinya ya. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan lebih membahas JP66-nya aja guys. Nah, kalau kalian membeli ininya aja ya, senarnya aja di marketplace itu kisaran 50 ribuan. Jadi harganya bisa dikatakan terjangkau ya jika dibandingkan dengan senar-senar dari brand besar seperti Yonex, Li-Ning ya, Victor ya. Harganya kan lumayan tuh di atas 80 ribuan ya yang bagus-bagus. Nah, untuk 100 dia menawarkan senar yang harganya terjangkau ya. Dan untuk senar dari 100 sendiri ini bukan kali pertama karena sebelumnya saya sudah banyak mencoba senar 100 lainnya seperti di sini ada 100 Z66 ya. Ini ketebalannya 0,66 sama juga dengan JP66 guys. Kemudian Z63 dengan ketebalan 0,63. Nah, ini enak juga guys buat kalian yang powernya biasa, senar yang tipis akan lebih membantu memberikan pantulannya guys. Dan 166X Boost ya. Nah, dari ketiga senar ini ya, selain ini ya, selain JP66, untuk tiga senar ini 66X Boost, Z66 dan Z63, saya paling suka sebenarnya yang 66X Boost ini guys. Lebih apa guys ya? Kalau kita memberi level tidak enak, enak dan istimewa. Nah, 66X Boost ini termasuk yang istimewa menurut saya ya dibandingkan yang Z66 dengan Z63. Cuma sayang sekali senar ini itu mudah putus ya. Banyak yang memberikan testimoninya itu mudah putus ya. Tapi ya di luar itu ya mengesampingkan itu, ini termasuk senar yang paling sering saya pakai juga guys ya di brand 100 ya. Jadi bisa dikatakan ya untuk harganya yang segitu udah termasuk enak guys ya. Nah, sekarang kita akan membahas ini ya. JP66 dengan ketebalan 0,66 ya. Kita akan lihat packagingnya dulu guys. Packagingnya kurang lebih sama seperti dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia dominan warna kuning ya untuk covernya seperti ini. Ini sebenarnya made in Jepang, jadi tentu memberikan daya tarik tersendiri ya. Kemudian ya ini ketebalannya 0,66 ya, bagian depan seperti ini ya, simple aja. Oke, kemudian kita lihat ke bagian belakang. Di sini ada beberapa kategori senar, dia termasuk yang optimum repulsion ya, karena ada yang lain juga ada grip sound, ada durability, ada control ya. Ya kurang lebih model-modelnya tuh seperti Yonex ya, yang ada kategori senarnya ya, dia termasuk yang tipe optimum repulsion ya. Nah, di sini untuk di senarnya dia ada beberapa layer ya, seperti core, outer dan juga ada coating guys. Coating ini akan membantu memberikan pelindung dari core dan outer senarnya sehingga bisa lebih lebih awet lagi ya. Kemudian di sini ada penilaiannya guys. Ada repulsion nilainya 10, durability nilainya 9, hitting sound nilainya 10, shock absorption nilainya 10, control nilainya 9, dan tension hold nilainya 9. Jadi ini nilainya bagus-bagus semua guys ya. Paling tinggi repulsion dan juga shock absorption ya. Karena dia memang kategorinya adalah senar tipe repulsion. Jadi repulsionnya nilainya 10 ya. Durability-nya juga dibuat lebih bagus 9 ya. Hitting sound 10 juga ya. Jadi keren ya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat dari hitting sound-nya dulu aja guys ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ini terpasang dengan tension 29 cross-nya, mainnya 27 lbs, mesin digital dibuat 4 simbol guys. Hitting sound-nya seperti ini ya. Termasuk nyaring guys. Oke, senar harga 50 ribuan, segini udah bisa dikatakan nyaring ya. Oke, untuk hitting sound-nya bisa dikatakan ya memuaskan ya. Nah, sekarang kita akan ke pengalaman ya, sharing pengalaman ya setelah menggunakan
senar ini di beberapa kesempatan ya. Untuk repulsion-nya guys ya, untuk repulsion-nya, untuk senar di harga 50 ribuan menurut saya ini udah termasuk enak ya guys ya, termasuk enak. Beberapa kali kesempatan saya mau coba senar yang di harga segitu, ya ada yang, biasa aja, ada yang, wah bagus, ada juga yang, di bawah standar ya. Nah, untuk yang JP66 ini kalau saya klasifikasikan ya untuk tingkat enaknya, tidak enak, enak, dan istimewa. Nah, dia ini termasuk enak, tapi di atasnya enak, guys. Jadi menuju ke istimewa ya. Jadi udah di atasnya, enak, tapi belum sampai istimewa. Jadi di atasnya sedikit enak ya. Jadi menurut saya, kalau kalian mencari referensi senar, ini juga salah satu yang, bisa kalian coba. Menurut saya juga termasuk yang enak juga, guys, ya, untuk repulsion-nya ya. Kemudian untuk durability ya, ya karena kita baru pakai dalam beberapa kali kesempatan ya, belum banyak jadi ya sejauh ini ya masih aman-aman aja ya. Berbeda ceritanya dengan 66X Boost ya, ada yang bercerita dipakai sekali langsung putus, 2 kali langsung putus, dipakai dalam seminggu udah putus, ada juga yang pas baru mau disinar aja udah putus ya. Nah, saya juga pernah mengalami seperti itu ya, waktu, stringer saya apa, bercerita, "Ini kemarin waktu mau disinarin udah putus ya," tapi untungnya putusnya pas di bagian akhir, jadi masih masih bisa dipasang semua ya. Dan selama saya memakai, 66X Boost, saya belum pernah ketika udah terpasang itu putus, itu belum pernah ya. Tapi kalau pas mau dipasang putus, itu pernah ya. Oke, kalau ini, kalau kita lihat dari, serat-seratnya ya, ini belum ada serat-serat yang keluar guys ya. Jadi untuk durability-nya ya sejauh ini masih aman ya guys ya, sementara ini masih aman ya. Sebenarnya untuk durability kita harus mencobanya selama, sebulan lebih ya, tapi wah pasti akan lama sekali ya, guys, ya. Oke, jadi kita skip aja dulu ya. Buat kalian yang udah punya pengalaman untuk senar ini ya, durability-nya bagaimana, boleh sharing pengalaman kalian ya di kolom komentar ya. Heating sound tadi sudah, shock absorption menurut saya juga bagus ya. Tension segini kemudian terjadi impact dengan kok itu menurut saya juga, stabil ya, nggak getar ya. Karena selain kualitas dari raketnya, senar juga bisa memberikan pengaruh ke apa, getar atau tidaknya raket itu, guys, ya. Kalau misalkan senarnya udah bagus, itu akan bisa mengurangi ya, dan kemudian nanti baru, raketnya ya. Kalau misalkan senarnya, shock absorption-nya kurang bagus, pasti getarannya akan lebih terasa di raketnya. Kalau raketnya juga nggak bagus, pasti getarannya akan semakin terasa ya. Oke, kalau di sini menurut saya bagus ya. Untuk kontrol, di sini nilainya 9 ya. Menurut saya, untuk kontrol ya biasa aja ya, meskipun nggak bagus-bagus banget ya, nggak jelek-jelek banget ya, tapi menurut saya ya enak, tapi nggak wah lah ya. Dan kalau kontrol itu akan lebih enak jika dia, kelihatan, ulir-ulirnya guys, di bagian senarnya ya. Ini ulir-ulirnya kelihatan, tapi tidak begitu terlalu kelihatan ya, jadi ya sedikit aja ya. Dan, tekstur senarnya ini juga dia nggak licin banget dan juga nggak keset banget, jadi dia ya sedengan lah ya. Oke, kemudian untuk tension hold ini, apa ya, kemampuan senar dia mempertahankan tensionnya, karena biasanya ketika setelah disenar dalam jangka waktu, seminggu atau 2 minggu, itu tensinya bisa bisa turun, guys, ya. Kalau kalian menggunakan 2 simpul itu bisa bisa turun. Makanya kalau kalian ingin mempertahankan tension, itu memang lebih baik 4 simpul, cuma memang resiko putusnya akan lebih cepat daripada yang 2 simpul. Nah, dia mungkin maksudnya, jika kalian buat 2 simpul, dia tension hold itu maksudnya itu. Jadi, mengurangi, kekendoran senarnya setelah jangka waktu tertentu ya, guys, ya. Karena ini kita baru mencoba dalam jangka waktu yang sebentar, belum lama ya, kita belum bisa berbicara banyak soal, tension hold-nya ini, guys, ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini, membahas senar dari Hundred yang serinya JP66. Saya pribadi, suka, tapi, belum termasuk senar yang istimewa, tapi ya menurut saya sudah bisa diandalkan lah ya. Bisa kalian jadikan referensi senar dengan ketebalan 0,66 di harga, 50 ribuan ya, guys, ya. Tentu di harga segitu ada juga, saingannya yang lain ya. Tapi kalau menurut saya dengan 66X Boost ya, yang sama-sama 0,66, saya masih lebih suka 66X Boost-nya ya, tapi dengan catatan senar ini udah putus ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau mau ada request, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.